Tenang ya. Oke, sekarang siapkan alat dan bahan belajar kalian di atas meja. Lihat kondisi kelas kalian, kalau ada sampah, meja, kursi, maupun lantai, silakan dibersihkan. Cepat-cepat. Yang punya sampah dibuang sampahnya. Sampah dikali. Dari sampah. Sudah? Oke. Oke, baik, untuk menumbuhkan semangat belajar kita, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dan bergerak dulu, boleh? Oke, jadi dulunya adalah kita akan bernyanyi dan bergerak. Kamu sudah sediakan liriknya, jadi kalian bisa bernyanyi sambil membaca yang ada di depan. Oke? Siap? Ya. Informasi. Oke? Sebelumnya Kak Rahma mau tanya kepada kalian pernah mendeskripsikan suatu benda? Apa yang kalian deskripsikan? Ya, bisa kursi, bisa orang ya. Jadi orang ini tergantung bisa benda, bisa tempat maupun orang. Apa manfaat kita belajar teks deskripsi? Supaya kita bisa memahami informasi dari media, dari berbagai media, baik internet, surat kabar maupun informasi dari mulut ke mulut ya. Dengan kita belajar teks deskripsi, manfaatnya kita akan mudah memahami informasi. Oke. Di situ ada pertanyaan. Apa itu deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Di minggu pertama karena sudah pernah bahas, masih ada yang ingat kata kunci dari deskripsi? Menggambarkan. Ada yang bisa bantu Kak Rahma membacakan pengertian teks deskripsi? Ya, silakan Valen. Ayo, masuk Kak Rahma bacakan. Ayo coba duduk di depan baru bacakan. Ya, Valen. Berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain. Deskripsi yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan perasaan dan pengalaman penulis secara data rinci sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengarkan atau merasakan objek yang dideskripsikan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian. Jadi kita akan menjelaskan bahwa kata kunci dari deskripsi adalah penggambaran dan menggambarkan. Kemarin Kak Mas sudah menjelaskan kepada kalian bahwa deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan objek yang dideskripsikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi.
Yang pertama menggambarkan atau menggambarkan sebuah objek. Nah, objeknya itu bisa benda, tempat, dan orang. Seperti pertemuan pertama, itu saya mendeskripsikan Valen. Adik-adik semua mendeskripsikan sosok ibu ya. Jadi ciri-ciri tes deskripsi itu adalah menggambarkan sebuah objek. Kemudian yang kedua melibatkan panca indera. Ada berapa panca indera manusia? Ada 5. Sebutkan yang pertama. Indra melihat dengan mata. Yang kedua, indra penciuman dengan hidung. Masa dikata kan? Yang ketiga, indra penglihatan sudah tadi yang pertama, yang kedua indra penciuman, yang ketiga indra pendengaran dengan telinga. Yang keempat, indra pengecapan dengan oke. Yang kelima, indra peraba dengan kulit ya. Jadi orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta itu bisa mendeskripsikan sesuatu hanya dengan meraba ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri dari teks deskripsi adalah memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek, tempat atau orang tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas. Di minggu pertama tidak ada Audrey ya. Audrey mendeskripsikan sosok ibunya, dia mendeskripsikan kepribadian ibunya. Ibu itu dia suka marah-marah, tidak jahat. Nah, itu dia merupakan, dan itu dia adalah pendeskripsian dari kepribadian seseorang. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi, atau kondisi. Contohnya seperti apa? Misalnya, menggunakan kata-kata yang bermakna pada situasi. Jalan itu memang licin disebabkan hujan. Atau misalnya dalam kondisi rumah itu sudah sangat rapuh sehingga tidak ada yang menemukan. Itu merupakan pendeskripsian dalam bentuk kondisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah paham ya. Jadi nanti kalau Kak Rahma bertanya, kalian bisa menjawab ya. Oke, sekarang Kak Rahma akan menampilkan sebuah video. Masuk ke pertanyaan romantik. Kita akan tampilkan video. Saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah berkunjung ke tempat wisata, museum, atau peninggalan sejarah yang berkaitan dengan budaya kita? Siapa yang pernah berkunjung ke tempat wisata yang berhubungan dengan budaya? Siapa? Ayo angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Ayo angkat tangan. Tidak ada? Atau ada yang pernah datang ke rumah makan makanan khas Sulawesi? Tidak mungkin kalian tidak pernah makan makanan khas Sulawesi. Pasti ada. Sinonggi, siapa yang pernah makan sinonggi? Siapa yang bisa bantu kakak? Coba ceritakan secara detail apa yang kamu lihat dari sinonggi. Dari segi bentuknya, warnanya. Satu orang saja, yang lain mendengarkan. Ayo siapa? Firdas, ayo silakan Firdas. Coba jelaskan secara detail mengenai makanan yang Firdas makan, mengenai sinonggi, dari warnanya, bentuknya, ditaruhkan bawang-bawang dia. Pokoknya dijelaskan apa yang dilihat. Saya pernah memakan sinonggi di rumah nenek saya. Oke. Saya disediakan piring, lalu saya memakannya bercampur dengan air ikan. Sinonggi itu sangat enak dari warnanya yang berwarna seperti warna putih kelabuan dan bentuknya seperti slime. Cukup ya, oke. Dari cerita yang dideskripsikan oleh Firdas, apakah kalian bisa membayangkan yang dijelaskan oleh Firdas? Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah video. Silakan kalian simak dan kalian tonton dan temukan informasi dalam video tersebut. Ya, temukan informasi dalam video tersebut. Nanti kakak akan bertanya kepada kalian semua, harus bisa menemukan satu informasi. Satu orang harus menemukan satu informasi ya. Jadi semua dapat giliran. Oke?
dengarkan baik-baik. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Rizka Ramadhani. Sekarang ini saya akan menceritakan mengenai salah satu rumah tradisional suku Tolaki, Laika Aha, yang diartikan sebagai istana atau rumah besar. Laika Aha terdapat ornamen kepala kerbau pada sudut atap depan sebagai simbol adat suku Tolaki. Kerbau menjadi simbol kekayaan warga suku Tolaki dahulu. Informasi apa yang kalian temukan barusan? Rumah Laika Aha adalah rumah simbol. Ya, silakan. Rumah Laika Aha rumah sebagai simbol kekayaan suku Tolaki. Ya, jadi rumah Laika Aha terdapat ornamen kerbau sebagai simbol kekayaan dari suku Tolaki. Oke, selanjutnya sudah satu informasi kita temukan. Kita lanjut. Laika Aha merupakan sebuah arsitektur tradisional yang mengikuti struktur, fungsi, filosofi, maupun pandangan sejarah suatu wilayah bangunan dari serangkaian tujuan kompleks dan terbentuk dari lingkungan budaya suku Tolaki. Rumah Laika Aha memiliki keunikan penting 15 bagian yang tidak sama dengan rumah-rumah sekarang ini. Rumah siapa yang kalian temukan? Rumah Laika Aha memiliki Ya, jadi rumah Laika Aha memiliki keunikan 15 derajat dan tidak sama dengan rumah pada umumnya. Oke, kita lanjut lagi. Berapa informasi kita temukan? 2. Selanjutnya kita lanjut. Yang sama adalah Islam yang memiliki makna mengkaji sejumlah tiang atau kolom pada rumah tradisional Laika Aha, yaitu berjumlah 90 yang diibaratkan sebagai kaki yang menjadi penopang atau menguatkan berdirinya suatu lokalitas besar. Pada lain bisa sebagai tiang yang biasa disebut Rumah siapa lagi yang kalian temukan? Rumah Laika Aha mempunyai tiang 90. Oke, pintar. Tiang dalam di bawah kolom rumah adat Laika Aha terdapat 90 tiang. Yang ibaratnya apa? Tadi dijelaskan. Saya ulang lagi, dengarkan baik-baik. pada rumah tradisional Laika Aha, yaitu berjumlah 90 yang diibaratkan sebagai kaki yang menjadi penopang atau menguatkan berdirinya suatu lokalitas besar. Pada lain bisa sebagai tiang yang biasa disebut Iya. Apa itu potoro? Yang kukup. Oke. Lanjut lagi. Berapa informasi yang kita temukan? 2. Terdapat 90. Iya. Rumah Raja Ibu merupakan rumah yang menjadi simbol keluarga semua yang mengetahui alam sehingga proses pembangunan Raja Ibu terlebih dahulu harus dilakukan yang dengan dua pisang sebagai simbol perdamaian. Bola sasaran harus dikerjakan oleh orang yang membuat keahlian khusus yang disebut panti Laika. Rumah tradisional Laika Aha juga memiliki makam berjumlah 7 yang menggambarkan mistis alam bagi masyarakat Tolaki bahwa alam ini yang terdiri dari 7 laksamana. Rumah siapa lagi yang kita temukan? Melambangkan kondisi alam. Tangganya terdapat 7 anak tangga yang melambangkan kondisi alam seperti 7 lapis lagi. Oke. Kita dengarkan lagi ya.
Kemudian 2 itu rumah mereka Aha untuk mengambil apa yang disebut pokok. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Apa lagi sama siapa yang temukan? Gambar tempat tidur raja. Kita dengarkan lagi. Terakhir. Ini kan teman-teman Bilangin ayo. Dengan apa? Oke, kenal siapa namanya? Aulia. Oke, terima kasih Aulia. Karena kalian sudah bisa menemukan informasi dalam teks deskripsi, sekarang kalian bentuk kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok. Silakan. Bentuk kelompok sudah. Apakah bedanya saling bertemu? Iya. Lembar kerja beserta Didi. Ya. Di situ ada nama, kalian tulis nama kelompok, tanggal hari ini, tanggal bulan dan tahun, kemudian durasi kakak kasih waktu 15 menit. Dalam tabel ini ada 7 pertanyaan. Ada tabel jawaban dan ada tabel lokasi jawaban. Di paragraf berapa kalian temukan jawabannya? Kemudian kakak juga sudah berikan teks deskripsi tarian Molulo, ya. Jadi dalam sebuah teks ini Oke, jadi kalian akan menemukan jawaban tabel ini. Coba dengarkan dulu, tidak ada aktivitas diskusi tulis menulis, dengarkan saya. Ya. Jadi dalam tabel ini ada 7 pertanyaan, ada tabel jawaban, ada tabel lokasi, paragraf. Oke, jawabannya kalian akan temukan dalam teks deskripsi tarian Molulo. Ya, dalam teks deskripsi ini terdapat beberapa paragraf. Bagaimana cara kita menentukan paragraf? Dalam sebuah paragraf itu ada, jadi paragraf itu adalah kumpulan kalimat. Tahu kan paragraf? Tahu. Sudah pernah belajar di SD? Tahu. Oke, kita jelaskan kembali. Jadi dalam sebuah paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Dalam sebuah tulisan jika terdapat 1 titik, maka itu terhitung sebagai 1 kalimat. 2 titik ini terhitung sebagai 2 kalimat. Jadi dalam paragraf itu terdapat lebih dari 1 kalimat. Dan paragraf itu biasanya terdapat ide pokok. Dalam satu paragraf biasanya terdapat ide pokok dan paragraf itu biasanya dimulai dengan garis baru. Jadi ini terhitung 1 paragraf, ya. Kalian tahu kan? Nah, ini adalah bentuk paragraf, ya. Bentuk paragrafnya, ya. Tapi ini kalian lihat contoh yang benar, ya. Ada berapa paragraf dalam tarian Molulo? Sebutkan, kakak mau dengar. Ada berapa paragraf dalam teks deskripsi tarian Molulo? 7. Oke. 6 bukan?
ada yang membaca teks, ada yang menulis, dan ada yang membantu ya. Jadi sekarang ini semua harus kerja. Waktunya cuma 15 menit. Ya, silakan kembali ke bagiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan sudah selesai sekarang kalian presentasi. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Itu satu. Apa sih? Ini mau dengarkan temannya presentasi di depan, berikan tanggapan, bisa pertanyaan. Perkenalkan dari kelompok mana, kemudian mulai. Nama kelompok saya adalah kelompok 4. Pertanyaannya, apa makna filosofis dari gerakan berpegangan tangan dalam tarian? Gerakan berpegangan tangan merupakan solidaritas dan kebersamaan dasar anggota masyarakat. Tujuan awal dari tarian bukan merasa syukur, mengusir roh jahat atau merayakan keberhasilan kalian. Ada sih jawaban paragraf. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada jawaban yang berbeda? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 duduk kembali. Kelompok mana yang tampil? Kakak yang mau duduk atau mau sendiri? Ya, silakan kelompok 3. Yang lain? Didengarkan ya, semuanya presentasi. Ayo yang lain dengarkan. Saya akan tunjuk setiap kelompok yang ribut untuk memberikan tanggapan. Jadi saat teman kalian tampil di depan, digerakkan itu adalah bentuk dari menghargai. Ya. Yang lain perhatikan di depan. Saya dari kelompok 3. Masa saya? Berarti kamu sudah sendiri dong. Kami dari kelompok 3. Apa makna filosofis dari gerakan berpegangan tangan dalam tarian maupun gerakan berpegangan tangan melambangkan solidaritas dan kebersamaan anggota masyarakat yang membedakan para dari asal mana tarian maupun jawabannya Sulawesi Tenggara dari sendiri Sulawesi. Ada yang sama jawabannya atau ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda silakan menanggapi. Setuju dengan jawaban kelompok 3? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Kita akan berkomentar dari hasil jawaban kalian. Jawaban kalian sudah bagus, kalian sudah bisa menginformasi teks deskripsi, kalian sudah tahu lokasi paragraf jawaban pada teks deskripsi. Ya. Jadi kalian bisa simpulkan bahwa kalian sudah tuntas dalam menemukan informasi dalam teks deskripsi. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa yang pertama? Kita sudah belajar apa tadi di awal? Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan sebuah objek. Kemudian apa lagi tadi ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama tadi apa? Menjabarkan sebuah objek, ciri-cirinya dari benda, orang, maupun tempat. Kemudian apa lagi? Melibatkan panca indera. Apalagi kemudian
Ada